Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di podcast kelompok 8 KKN ATR 77 Inwali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang UMKM di masa pandemi. Sebelumnya kita perkenalkan dulu bersama saya Manonal Ahla. Saya Melina. Saya Hida. Oke, sebelum kita membahas lebih mendalam atau membahas lebih lanjut, menurut Kak Melina nih, apa itu UMKM? Oke teman-teman, sebelum benar kata Mbak Moderator, sebelum kita lebih lanjut kita harus tahu apa UMKM. Mungkin banyak sekali ini teman-teman pendengar dari Miswa Ekonomi. UMKM atau kepanjangan dari usaha mikro kecil menengah itu merupakan kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga maupun badan usaha kecil. Nah, usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah itu penggolongannya berbeda-beda teman-teman, sesuai omset per tahunnya, jumlah kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Nah, untuk menggerakkan semangat literasi membaca, silakan teman-teman dibuka lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah terkait perbedaan yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu Kak Manu. Oke, berarti UMKM itu kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu individu, rumah tangga maupun badan usaha kecil, seperti itu ya Kak? Iya, tepat sekali. Oke Kak Medina, mungkin kurang lebih 2 tahun ini kita kan dilanda virus COVID-19 seperti itu ya. Menurut Kak Medina nih, sebelum ke Kak Hida, bagaimana sih kondisi UMKM di negara Indonesia? Kemungkinan di daerahnya Kak Medina sendiri, seperti itu. Terkait UMKM di masa pandemi sih ya Kak Manun, saya melihatnya bahwa banyak UMKM yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini, sebab banyaknya kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas massa. Artinya banyak teman-teman atau warga atau masyarakat itu tidak boleh berkumpul, kemudian sehingga banyak toko-toko yang kemudian diharuskan tutup. Kemudian ada beberapa teman-teman UMKM yang tidak bisa berjualan lagi karena tidak ada konsumennya, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu membuat kondisi ekonomi negara 2 tahun kebelakang kemarin 2020-2021 mungkin yang terparah ketika awal pandemi ya. Itu UMKM terpuruk seperti itu, sebab tatanan kehidupan mulai berubah, di mana kita tidak boleh makan di luar. Kemudian toko boleh buka tapi kita tidak boleh makan di sana. Itu mengakibatkan saya dan teman-teman semua sebagai konsumen kan mending makan di rumah, atau karena banyak hal menjadikan kita mending bikin makanan saja dan lain sebagainya. Juga banyak toko-toko baju yang kemudian ditutup, banyak toko-toko yang kemudian bahkan banyak beberapa pelaku UMKM yang memutuskan untuk menutup tokonya di masa pandemi seperti ini, seperti itu, sehingga menjadikan ekonomi negara Indonesia kalau tidak salah ketika 2020 itu sangat amat turun. Untuk berapa persennya mungkin teman-teman bisa cek sendiri. Sehingga kenapa menjadikan ekonomi itu turun, karena saya pernah dengar bahwa UMKM itu termasuk industri di Indonesia sebagai penyumbang PDB atau GDP terbesar ekonomi di Indonesia. Artinya UMKM itu termasuk penyumbang penerimaan negara terbesar, seperti itu Kak Manon. Sehingga kalau UMKM itu terpuruk, ekonomi kita juga terpuruk, sehingga pemerintah juga harus memutar otak bagaimana ekonomi ini harus pulih dengan memberdayakan atau mensejahterakan kembali atau memulihkan kembali UMKM. Saya lihat seperti itu Kak Manon, menurut saya. Kak Mel, menurut Kak Mel sendiri, untuk sebagai konsumen ya kan, di masa pandemi ini Kak Melina lebih memanfaatkan digital apa tidak, seperti itu. Nah, itu sebenarnya masuk pertanyaannya, bahwa ketika kehidupan tatanan suatu masyarakat atau manusia itu berubah, katakanlah ketika pandemi Covid kita tidak diperbolehkan keluar rumah, kita tidak diperbolehkan berbelanja, kita tidak diperbolehkan hal-hal yang sifatnya tidak di rumah saja, itu kita diperbolehkan, menjadikan kita sebagai konsumen itu merubah pola kita dalam mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya
Ketika 2020 itu kan pernah Idul Fitri. Nah, saya sendiri bertepatan dengan biasanya Idul ya, Fitri. saya sendiri pernah kalau saya sendiri kalau Idul Fitri itu beli bajunya kan secara offline. Seperti itu. Nah, ketika corona saya yang sukanya Beli offline. pergi secara langsung ke toko-toko, saya memutuskan untuk belanja online seperti itu. Teman-teman yang lain juga saya kira banyak sekali memenuhi kebutuhannya secara kebutuhan pokok, kebutuhan primer maupun sekunder itu secara melalui digital atau transaksi online dengan memanfaatkan platform-platform yang ada, memanfaatkan aplikasi yang ada. Saya kira dengan memanfaatkan HP-nya, internetnya, teknologi untuk memenuhi kebutuhannya, untuk bertransaksi, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah, hal yang seperti ini ketika konsumen berubah alih menjadi digital atau memenuhi kebutuhannya melalui digital, melalui internet atau melalui handphone atau platform dan lain sebagainya, mau tidak mau teman-teman pelaku UMKM atau sebagai produsen atau distributor itu harus memutar otak untuk bagaimana sih teman-teman UMKM ini kemudian terjun ke pasar-pasar digital, pasar-pasar online seperti itu. Nah, beberapa mungkin yang tidak bisa mengikuti itu akan terdampak atau terpuruk UMKM-nya, bahkan bisa berhenti. Jadi dengan platform-platform yang ada hari ini, kemudian dengan pemanfaatan internet maupun teknologi hari ini, teman-teman pelaku UMKM seharusnya memang mendorong usahanya sendiri untuk dimasukkan ke pasar-pasar online, ke pasar-pasar digital, supaya segmentasi pasarnya lebih luas, supaya produknya lebih banyak dikenal, supaya marketingnya lebih banyak lagi yang dijangkau seperti itu Kak Manon. Saya kira ketika dua hubungan konsumen dan produsen terhubung dalam satu jalan yang sama yaitu digital, saya kira bisa ketemu nanti sama-sama terpenuhi kebutuhan konsumen, sama-sama terpenuhi kebutuhan seorang produsen seperti itu. Pada intinya kita sebagai konsumen maupun sebagai produsen itu harus mengikuti kondisi yang ada seperti itu. Ya betul. Ketika kondisi mengharuskan kita untuk berdigital, berteknologi, berinternet, ya mari kita bersama-sama seperti itu. Artinya kita harus bertransaksi secara online lah seperti itu kiranya. Nah, untuk para produsen yang belum mengenal dengan digital atau konsumen yang belum mengenal dengan adanya teknologi itu bagaimana nih? Saya kira persoalannya adalah di pelaku UMKM yang belum mau terjun ke digital. Saya kira banyak sekali bapak, ibu-ibu, kalau mas-mas, mbak-mbak pasti sudah tahu digital, sudah tahu platform-platform yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Yang menjadi persoalan menurut saya adalah UMKM-nya, pelaku UMKM-nya. Seperti itu. Ya mau tidak mau harus mengikuti zaman seperti itu loh. Banyak kok kalau di yang pernah saya tahu beberapa mebel biasanya kan dijual secara di depan rumah terus didol gitu kan. Emang didol. Ada beberapa, ada salah satu dosen saya itu juga menjual mebel furniturnya itu juga secara online seperti itu sekarang, karena sampai ke luar negeri ya karena mau tidak mau berwirausaha atau ber-UMKM secara online atau masuk secara digital itu memperluas segmentasi pasar, pangsa pasarnya lebih luas seperti itu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan kita dihadapkan dengan dampak buruk negatif dari globalisasi atau pemanfaatan teknologi itu, saya kira jangan dibenarkan, jangan diaminkan. Mari kita aminkan hal yang positif, contohnya memaksimalkan teknologi, bertransaksi secara online dan lain sebagainya. Intinya gunakan sebaik mungkin lah seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Melina. Tadi Kak Melina kan sudah menyinggung tentang transaksi online seperti itu ya Kak Ida. Kita sebagai konsumen atau produsen mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi yang ada, seperti untuk berbelanja online karena adanya pandemi seperti itu. Nah, menurut Kak Ida sendiri, menurut pandangan hukum ekonomi syariahnya itu bagaimana tentang transaksi online atau berbelanja online seperti itu? Oke, terima kasih Kak Manun. Terkait jual beli online ya, di sini kan pada dasarnya jual beli online itu sama saja seperti jual beli yang selayaknya.
Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh Kak Melina ini tepat sekali. Karena hukum dari jual beli online ini sah-sah saja, bahkan diperbolehkan dan dihalalkan. Pada dasarnya, jual beli itu termasuk kegiatan muamalah yang dalam ajaran Islam, di mana hukum dasar muamalah ini mubah atau boleh untuk dilakukan, selagi tidak ada dalil syarak yang melarangnya kayak gitu, Kak. Hal ini itu senada dengan pembahasan pada Forum Bahas Masail Muktamar NU yang ke-32 di Makassar tahun 2010 yang berisikan bahwa hukum transaksi melalui elektronik itu diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukunnya kayak gitu, Kak. Oke, seperti pada ininya sah-sah saja asalkan tidak ada Dalil dalil. yang melarangnya kayak Oke, gitu. seperti itu. Mungkin dari Kak Melina ada tambahan? Iya, kalau setahu saya di teorinya itu ada akad salam, ada akad isti'na ya. Mungkin secara contoh teman-teman itu bisa baca sendiri, tapi sepaham saya itu bisa diaplikasikan ketika kita belanja online melalui transaksi transfer, melalui transaksi COD, kemudian dan lain sebagainya ya. Itu kalau pembayaran, kemudian kalau secara akad itu kan secara tertulis itu sudah dituliskan akadnya seperti itu, ijab kabulnya. Kemudian secara goror atau tidak barangnya itu kan sudah dituliskan di deskripsi produk. Nah, kalau sebagai penjual itu juga harus jujur seperti ya Kak Manon kayak dia mendeskripsikan produk bagaimana itu sejujur-jujurnya supaya konsumen juga tidak merasa dirugikan. Oke. Mungkin seperti itu saja sih sepaham saya terkait akad salam maupun akad isti'na. Mungkin secara definitifnya memang berbeda, tapi secara implementasinya sudah kita laksanakan ketika kita belanja di Tokopedia, Lazada, Shopee, bahkan lewat website seperti itu. Dan ketika itu memang yang namanya jual beli, kalau saya tidak salah itu kan harus antara rodin minkum, Ya, suka sama suka, saling ridho. ridho. Oke. Seperti itu. Oke. Itu sih Kak Antara Manon. rodin ya. Antara rodin. Oke, berarti pada intinya kita sebagai produsen itu juga harus jujur untuk Nah, mendeskripsikan produknya agar ya. tidak merugikan orang lain seperti Nah, itu ya. Apalagi ketika kita menjual produk kita di online, itu harus sejelas-jelasnya deskripsi dari produk yang kita jual sebagai pelaku UMKM. Gitu sih Kak Manon. Oke. Terima kasih buat Kak Hida dan Kak Merina atas penjelasannya yang Sama-sama. sangat luar biasa seperti Sama-sama, itu. Kak Semoga Manun. kakak-kakak diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Masih Amin. bersemangat KKN? Sudah selesai Oh, alhamdulillah. sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Lega ya. Oh iya teman-teman, kita minta maaf ya kalau ada salah dalam berbicara atau menyebutkan data atau menyebutkan hal-hal yang lainnya. Mungkin untuk kurangnya atau ada kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar seperti itu ya Kak. Siap. Oke, jangan lupa di subscribe, like dan komen di Di channel kami KKN EDR 77 kelompok 8 seperti itu. Yes. Mungkin dari kami cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.